Tahun lalu, seorang teman memberi saya beberapa biji bambu dan mengatakan bahwa biji-biji ini bisa digunakan untuk menanam bambu. Karena penasaran, saya menanamnya di dalam tanah. Saya hanya menyiramnya dengan air dan tidak memberikan pupuk sama sekali. Pada hari ke-23, muncul tunas kecil dari dalam tanah. Namun, melihat bentuknya, tunas itu tampak seperti rumput biasa. Lalu saya berpikir, karena sudah terlanjur menanamnya, saya ingin melihat apa yang akan terjadi selanjutnya. Seiring berjalannya waktu, tunas itu terus tumbuh. Daun-daunnya mulai terbuka satu persatu, seolah-olah sedang mengikuti perlombaan estafet. Daun-daun baru terus bermunculan, sementara daun yang paling tua perlahan mengering dan jatuh. Pada hari ke-88, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Tunas baru muncul dari pot yang sama. Tunas kedua ini tumbuh bahkan lebih cepat daripada tunas pertama. Perlahan, keduanya mulai membentuk rimbunan hijau yang lebat. Seiring waktu, semakin banyak tunas baru yang muncul. Namun, setelah tingginya bertambah, laju pertumbuhannya mulai melambat. Saya merawatnya selama lebih dari 200 hari dengan bantuan lampu tanam. Namun, tidak satupun tunas bambu baru yang muncul. Jika saya menanamnya langsung di tanah, mungkin diperlukan setidaknya 5 tahun untuk membentuk rumpun bambu yang lebat. Menunggu selama itu tentu tidak mudah. Karena itu, saya memutuskan untuk mencoba metode lain. Saya pergi ke sebuah rumpun bambu di dekat rumah dan memilih satu batang bambu yang lurus dan kuat. Saya memotong bagian atasnya pada ketinggian sekitar 160 cm dari permukaan tanah. Beberapa hari kemudian, saya melihat tunas-tunas baru mulai muncul dari bagian-bagian yang memiliki buku bambu. Dari semua tunas tersebut, saya memilih cabang yang paling sehat dan kuat, lalu memotong bagian atasnya. Setelah itu, semua cabang kecil lainnya saya singkirkan. 7 hari kemudian, 2 tunas kecil baru muncul di kedua sisi buku bambu tersebut. Seiring waktu, kedua tunas itu terus tumbuh semakin besar. Selama proses ini, beberapa tunas baru lainnya juga bermunculan. Namun, saya memangkasnya dan hanya membiarkan 2 tunas awal tetap tumbuh. Kemudian, saya mengambil sedikit serat kelapa. Jika tidak memiliki bahan ini, tanah yang subur juga bisa digunakan. Saya memasukkannya ke dalam kantong plastik dan mengikatnya dengan kuat. Setelah itu, saya membuat sayatan di bagian tengah kantong. Pada bagian buku bambu tempat akar akan tumbuh, saya mengikis sedikit lapisan kulit luarnya. Kemudian kantong berisi cocopet tersebut dililitkan pada bagian itu dan diikat dengan kuat. 7 hari kemudian, akar-akar putih mulai terlihat tumbuh di dalam kantong. Namun, masih diperlukan waktu untuk menunggu. Sekitar 2 bulan kemudian, jaringan akar putih yang lebat telah terbentuk di bagian tersebut. Sekarang, bagian itu saya potong dari batang bambu utama dan memisahkan tunas-tunas baru dengan hati-hati. Pastikan akar-akarnya tidak mengalami kerusakan. Setelah itu, bagian atas tunas dipotong dan akar-akarnya direndam dalam air selama 3 jam. Kemudian saya mengisi kantong polybag hitam dengan tanah dan memadatkannya dengan baik. Tanah tidak boleh terlalu longgar karena akar tidak akan dapat berkembang dengan baik. Selanjutnya, kantong plastik berisi cokopet dilepas dari cabang tersebut. Lalu cabang yang sudah memiliki akar ditanam ke dalam polybag. Tambahkan lebih banyak tanah dari atas dan padatkan dengan baik. Tanah harus cukup padat sehingga ketika tanaman diangkat, polybagnya tidak terlepas atau jatuh. Setelah itu, tanaman diletakkan di tempat yang teduh dan disiram dengan banyak air. Setelah beberapa waktu, tanaman ini bisa dipindahkan dan ditanam langsung ke tanah. Saat melakukan penanaman, jangan menanamnya terlalu dalam. Namun pastikan tanah di sekeliling tanaman dipadatkan dengan baik. Setelah itu, siram dengan air yang cukup. Dalam waktu singkat, tunas-tunas bambu baru akan mulai bermunculan. Jika dirawat dengan cara yang tepat, tahun depan Anda mungkin sudah bisa menikmati tunas bambu segar dari tanaman yang Anda kembangkan sendiri. Jadi teman-teman, bagaimana menurut kalian tentang trik luar biasa ini? Apakah kalian pernah melihat metode seperti ini sebelumnya? Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa subscribe ke channel kami sekarang juga, karena di sini kami terus membagikan eksperimen menarik tentang tanaman unik dan berbagai teknik budidaya yang luar biasa. Tulis di kolom komentar, tanaman apa yang ingin kalian lihat di video berikutnya.